Halo, halo, kita akan belajar tentang listrik. Nah, untuk part 1 ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik nanti dibagi menjadi dua bab, ada listrik statis dan listrik dinamis. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis biasanya disebut listrik yang tidak bergerak karena tiap materi tersusun oleh partikel-partikel dan tiap partikel tersusun oleh atom. Atom itu unit yang paling kecil yang terdiri dari inti atom yang tersusun atas proton dan neutron. Ini ya, inti itu terdapat proton yang muatannya positif, neutron yang muatannya netral, dan negatif itu untuk muatan elektron yang berada di kulit atom, yaitu yang berada di sekelilingnya. Nah, contoh dari listrik statis sendiri adalah ketika kita menggosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering, penggaris akan bermuatan listrik dan dapat menarik potongan kertas kecil. Selain itu, ketika terjadi petir. Nah, muatan listrik itu yang pertama ada muatan listrik yang sejenis, yaitu negatif dengan negatif atau positif dengan positif, yang jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Muatan listrik yang tidak sejenis, negatif dengan positif, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Contohnya ada di gambar ini, arah garis gaya listrik muatan positif itu akan meninggalkan muatan, jadi arahnya akan keluar. Ketika garis gaya listrik muatan negatif akan menuju muatan, jadi akan masuk gitu. Nah, di dalam listrik statis itu terdapat hukum Coulomb yang bunyinya jika dua buah muatan listrik dengan harga Q1 dan Q2 saling didekatkan dengan jarak pisah R, keduanya akan tarik-menarik atau tolak-menolak menurut hukum Coulomb. Itu berbanding lurus dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Nah, ini ya gambarnya yang tolak-menolak karena sejenis, tarik-menarik itu positif dan negatif. Untuk rumusnya itu nanti K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu merupakan gaya Coulomb atau gaya listrik. Terus Q adalah muatan listrik. Satuannya adalah Coulomb, R itu adalah jarak, K itu konstanta yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9. Ini udah jadi ketetapan, jadi konstantanya akan segini besarnya. Nah, cara membuat benda itu bisa bermuatan listrik yang pertama yaitu cara penggosokan. Nah, contohnya ini, ada bahan kain kain sutra, yaitu kaca digosokkan dengan kain sutra, nanti elektron dari kaca akan berpindah ke sutra. Jadi, elektron yang positif akan berpindah ke elektron yang negatif. Jadi, benda yang positif akan berpindah ke benda yang negatif, itu mengalir listriknya begitu. Ada konduksi. Konduksi adalah dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Nah, ini nanti akan didekatkan. Muatan negatif berpindah dari konduktor ke logam. Selanjutnya ada induksi, adalah memisahkan muatan listrik dalam suatu penghantar. Gambar pertama itu kondisi awal elektroskop netral. Kondisi kedua didekatkan benda bermuatan negatif. Nah, muatan positif ditarik ke kepala elektroskop. Muatan negatif menuju daun-daun elektroskop. Ini ya, yang atas yang positif, yang bawah itu negatif sebagai daun. Daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan yang sejenis. Kita masuk ke contoh soal. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 6 dan
negatif 8 dan terpisah jauh 2 cm. Berapakah gaya kolom antar kedua benda itu dan tentukan jenis gayanya. Yang pertama itu diketahui Q1 dan Q2-nya. Diubah dulu ke kolom, itu ada kilokolom, diubah menjadi kolom dulu. Jadinya 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, terus yang kedua negatif 8 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, R-nya 2 cm diubah menjadi meter, itu kan 0,02 atau 2 kali 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya tinggal kalian masukkan ke dalam rumus. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 5 dikali negatif 8 kali 10 min 5 per 2 kali 10 min 2 dikuadratkan. Nah, ingat kalau mau mengalihkan kayak gini, silahkan kalian kalikan dulu bilangan bulatnya. 9 kali 6 kali negatif 8, hasilnya negatif 432 dikali perpangkatan. Jika dijumlah nanti pangkatnya akan ditambah ya kalau perkalian. Jadi 10 pangkat negatif 3 per 4 kali 10 min 4. Hasilnya negatif 108 kali 10 pangkat 1 atau bisa kita tulis negatif 1,08 kali 10 pangkat 3 dibuat bilangan notasi ilmiah. Contoh yang kedua, dua muatan sejenis besarnya 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dan 6 kali 10 negatif 4 kolom. Jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Karena di sini udah satuannya yang muatan udah kolom, kita tetap pakai ini, jadi tak usah diubah-ubah. Untuk R-nya diubah menjadi meter. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ingat, dikalikan dulu yang bilangan bulat. Hasilnya akhirnya 3 kali 10 pangkat negatif 3. Maaf, 10 kali 10 pangkat 3. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat.